Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan menjelaskan mengenai unit pendukung di suatu industri yang pada kali ini adalah unit-unit yang berkaitan dengan elektronika, power plant, dan instrumentasi. Ya, jadi terkait dengan kelistrikan, sumber energi, dan juga sumber kontrol atau instrumen-instrumen pendukung yang ada pada suatu industri atau pabrik. Yang pertama adalah listrik ya. Kita tahu bahwa setiap industri atau pabrik itu membutuhkan listrik untuk menjalankan berbagai alat. Bukan hanya di pabrik, tapi juga di bagian pendukung lain seperti administrasi, seperti juga di gudang, atau di perumahan karyawan. Itu butuh listrik semua. Listrik itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada listrik arus kuat dan ada juga listrik arus lemah. Listrik arus kuat ini yang digunakan sebagai pembangkit atau juga sebagai sumber energi. Listrik yang mengalir di rumah-rumah Anda itu misalnya yang menyalakan TV, menyalakan kulkas, dan sebagainya itu disebut listrik arus kuat. Sementara yang lain itu adalah listrik arus lemah. Ini penggunaannya di bidang instrumentasi atau di bidang kontrol. Misalnya seperti di HP Anda. HP Anda itu kan ada listrik. Ya. Listrik yang mengalir di dalam HP Anda ketika bekerja itu adalah listrik arus lemah. Ya, fungsinya untuk instrumentasi, untuk kontrol. Seperti juga misalnya di remote control itu adalah listrik arus lemah. Nah, ini jadi ada dua yang utama ya, ada bagian pembangkit dan energi ini untuk menggerakkan alat-alat besar, ini disebut listrik arus kuat. Sementara untuk mengontrol parameter-parameter kunci dalam pabrik itu biasanya kita mempelajari arus lemah. Nah, pembangkit listrik itu salah satu bagian ya dari alat industri yang diproduksi untuk membangkitkan tenaga listrik. Ya, sumbernya itu bisa PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau PLTA, ini bisa tenaga air atau tenaga angin, dan sebagainya. Kalau di pabrik, misalnya pabrik sawit gitu ya, itu kan di tengah kebun sawit, itu PLN jauh, dia akan memproduksi listrik sendiri, bisa menggunakan uap umumnya, menggunakan boiler. Tapi bila dia di suatu kawasan industri yang tidak jauh dari kota, maka akan disuplai oleh PLN. Nah, tapi PLN itu sendiri pun kan dia mendapatkan sumber listriknya dari berbagai macam sumber lain utama. Ya, misalnya pembangkit listrik Jawa Bali, dia menggunakan uap. Ya, uapnya disuplai misalnya dari air yang dipanaskan oleh batu bara. Atau di Dieng itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tapi itu basisnya juga uap. Nah, artinya kan panas bumi tadi digunakan untuk memanaskan uap, uapnya memutar turbin. Turbin tadi putarannya, energinya itu disimpan menjadi tenaga listrik untuk kemudian di-grid atau dialirkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi basisnya itu adalah pembangkit dulu. Nah, bisa di PLTA, PLTD ini tenaga diesel, tenaga gas uap atau gas uap. Jadi turbin ini nanti berputar, dia akan membangkitkan energi. Lalu ada yang namanya trafo. Trafo ini untuk step up. Nah, jadi awal keluar dari pembangkit itu tenaganya besar. 500 kV atau 500.000 volt. Dialirkan lewat sutet nih kan, sumber tegangan tinggi 500 kV. Lalu ada trafo gitet, gardu induk tegangan tinggi. Nah, trafo ini dia bisa membagi tenaga.
atau menurunkan tenaga dari 500 tadi misalnya menjadi 150 kV. 150 kV, nah ini ada di grid nih, grid dia untuk ke industri. Tenaganya besar ke industri, tapi bisa juga dia trafonya trafo GI, gardu induk, bukan yang tegangan tinggi nih, gardu induk biasa. Dia akan masuk ke trafo distribusi. Dari 20 kV, ada yang tetap 20 kV ke bisnis, tapi ada yang diturunkan ke rumah-rumah itu 220 volt. Nah, kan dari 20 kV itu kan artinya 20.000 volt. Tapi dia didistribusikan sehingga yang sampai ke rumah-rumah itu umumnya 220 volt. Nah, tapi ada juga yang 110. Di Eropa itu kebanyakan 110 volt. Tapi juga beberapa mesin ada juga yang 380 volt. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, sistem ini grid ya, sistem gridnya. Nah, sementara di sistem pembangkit itu ya, di sistem pembangkit kita misalkan di sini adalah sistem pembangkit tenaga uap. Nah, jadi dia ada air di sini ya. Ambil dari kolam, dipompakan ke boiler. Boiler ini misalnya dia menggunakan batu bara untuk pemanasnya. Airnya mendidih kan jadi uap. Nah, pembakaran batu bara kan pasti menghasilkan asap. Keluarlah namanya flue gas. Flue gas melewati elektrostatik presipitator ini untuk menghilangkan jelaga dan juga sisa-sisa batu bara, debu-debu batu bara ini ditangkap di sini menggunakan elektromagnetik kemudian dikeluarkan ke udara. Sementara uap tadi hasil dari pemanasan air itu masuk ke steam drum. Tekanan tinggi dia akan memutar rotor. Nah, dia memutar rotor di dalam bagian turbin. Nah, energi putarnya ini kemudian digunakan ya, dikonversi pada generator. Nah, dia akan memutar generator lalu akan ditransformasikan menjadi energi listrik, disimpan ke energi listrik, transformer, lalu dialirkan melalui grid-grid ini. Uap yang memutar turbin tadi kan energinya habis, suhunya turun. Efek dari uap yang suhunya turun itu akan membuat dia menjadi embun. Nah, sehingga kondens di sini akan menjadi embun lalu dikembalikan lagi ke boiler. Ini prinsip kerja unit pembangkit. Nah, umumnya seperti ini. Di pabrik-pabrik yang membangkitkan listriknya sendiri berbasis boiler kurang lebih seperti ini ya. Jadi uap yang digunakan untuk memutar turbin ini kan untuk membangkitkan energi itu melalui generator. Nah, intinya adalah bagaimana cara memutar generator ini ya. Memutar ini kan menggunakan turbin tadi. Turbinnya diputar menggunakan apa? Rotornya diputar menggunakan uap bertekanan tinggi. Uapnya dapat dari mana? Dari hasil pemanasan air melalui boiler tadi. Nah, di situ prinsipnya. Jadi yang menghasilkan listrik itu bukan boilernya, tapi ada turbinnya ini. Turbinnya ini berputar, lalu energi disimpan, dihasilkan di generator. Nah, lalu ditransformasikan dan ditransmisikan. Jangan salah kaprah di sini. Nah, di bidang electrical ya, ada beberapa terms atau beberapa istilah. Ada yang namanya electricity ya. Electricity itu atau aliran listrik itu adalah transfer aliran elektron melalui atom-atom yang ada pada konduktor listrik. Nah, jadi listrik itu mengalir kan melalui suatu konduktor, biasanya tembaga. Jadi kalau kabel-kabel listrik tuh isinya bisa serabut tembaga atau juga kawat tembaga. Ada juga konduktor listrik yang bagus itu sebenarnya adalah emas. Cuma kalau kabel pakai emas ya hitung sendirilah harganya berapa. Lalu ada istilah namanya ampere. Ampere ini adalah jumlah arus elektrik yang mengalir tadi pada konduktor listrik. Nah, kan kita tahu bahwa yang mengalir itu adalah elektron tadi ya. 1 ampere itu setara dengan 6,06 kali 10 pangkat 18 elektron per detik. Nah,
Jadi hampir berapa ini? Kalau 10 pangkat 18 itu berarti sudah hampir di atasnya triliun ini. Jadi hampir lebih dari 6 juta triliun elektron yang mengalir per detik itu setara dengan 1 ampere. Lalu ada voltase. Volt ini adalah gaya, ya. Gaya yang diperlukan untuk mengalirkan arus elektrik pada sirkuit, ya. Jadi kan listrik itu ada yang namanya sirkuit, ya, tempat dia mengalir. Nah, kan untuk dia bisa mengalir itu kan perlu yang namanya gaya. Nah, gaya itu kan terjadi apabila ada perbedaan potensial. Nah, jadinya dari yang arusnya yang mengalir adalah arus itu bisa mengalir akibat adanya beda potensial. Jadi dari sumber listrik, ya, yang banyak energinya, dia akan mengalir ke tempat yang sedikit energinya. Nah, mengalirnya itu kan melalui yang namanya konduktor. Jumlah yang mengalir itu namanya ampere. Dan ada resisten. Nah, resisten itu kan hambatan pada konduktor listrik. Nah, itu kan tadi ada listrik yang mengalir sejumlah X ampere misalnya. Itu dia tidak semua X ampere itu akan mengalir secara 100% mengalir dengan lancar. Itu tadi bergantung juga pada kualitas konduktornya. Apakah konduktornya berkarat, ataukah ada hasil sambungan, ya, ataukah misalnya dia belok-belok segala macam. Nah, itu kan jadinya nanti ada yang namanya hambatan, resistance. Nah, resisten itulah yang menyebabkan ada tidak semua dari sumber listrik itu mengalir 100%. Ada istilah lain, ya, yaitu ada yang namanya direct current atau arus DC. Nah, ini arus listriknya searah pada sirkuit itu, ya. Jadi sirkuitnya itu sudah jelas dari yang energinya positif itu akan mengalir ke yang lebih negatif. Contoh direct current itu adalah baterai pada remote. Ketika Anda masang baterai terbalik, maka dia tidak bisa mengalir. Itu contoh DC, artinya dia satu arah. Ya. Lalu ada alternating current, itu adalah AC. Nah, ini dia umumnya 60 Hz, ya. Nah, ini AC ini contohnya adalah steker-steker listrik yang pada umumnya ada itu kan. Nah, steker-steker listrik itu ketika Anda masangnya terbalik sekalipun kan dia tidak masalah. Karena dia arusnya alternating current, dua arah, bisa bolak-balik. Lalu ada juga listrik satu fase. Nah, listrik satu fase ini adalah bergantung pada jumlah winding atau jumlah kumparan pada stator. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan ada apa itu rotor atau itu stator. Jadi ada listrik satu fase, ya. Jadi kan sebenarnya listrik itu kan terbentuk itu akibat ada yang namanya rotor. Rotor, rumah rotor itu namanya stator. Rotor itu berputar, ya, berputar. Akibat dia berputar itu kan menghasilkan energi. Nah, di dalam pada stator itu ada yang namanya winding atau kumparan. Nah, kumparan itu akibat ada putaran dari rotor dan mengenai winding, maka terjadilah gelombang elektromagnetik. Jumlah winding yang hanya satu itu menyebabkan terjadinya disebut sebagai arus listrik satu fase atau single phase. Sementara bila ada 3 winding pada stator yang bekerjanya berbarengan, itu kita akan menyebutnya sebagai arus listrik 3 fase. Ini arus listriknya lebih stabil dan juga lebih banyak digunakan. Nah, ini adalah contoh, ya. Contoh beda dari listrik satu fase dan juga listrik 3 fase. Di gambar sebelah kiri ini adalah contoh listrik satu fase. Nah, yang berputar ini kan magnet di dalam dinamo contohnya. Nah, yang berputar ini disebut sebagai rotor. Nah, tempatnya ini adalah sebagai stator. Nah, di dalam pada statornya ini kan ada yang namanya winding atau kumparan. Nah,
Jika kumparannya hanya satu pasang di sini kan, artinya bahwa energi itu hanya akan muncul ketika posisi rotor dan statornya itu saling berdekatan. Ketika rotor dan statornya saling menjauh, maka energinya tidak muncul. Nah, artinya energinya tidak stabil. Nah, ketika rotornya itu bergerak, tapi di windingnya ada 3, nah ini disebut sebagai listrik 3 fase. Artinya bahwa putaran dari rotor ini akan selalu berinteraksi dengan winding, yang menghasilkan arus selalu, jadi selalu ada pada setiap gerakan rotor itu selalu dihasilkan gelombang elektromagnetik, dalam hal ini gelombang energi listrik. Nah ini ya yang membedakan bahwa ada listrik 1 fase dan ada listrik 3 fase. Nah, listrik 1 fase ini biasanya untuk alat-alat yang sederhana. Ya, untuk alat-alat yang sederhana. Sementara untuk listrik 3 fase ini untuk alat-alat yang harus membutuhkan listrik terus-menerus. Ya, artinya alat ini nyala terus. Nah, itu kebanyakan pakai listrik 3 fase. Nah, satuan dari arus listrik itu adalah watt ya. Nah, ini kan watt itu setara dengan 1 volt ampere. Ya, jadi jumlah listrik yang dialirkan pada tiap voltnya, pada tiap sirkuitnya. Atau terms lain adalah HP atau horsepower. 1 horsepower itu setara dengan 746 watt. Ada lagi yang namanya PF atau power factor atau faktor daya. Nah, jadi kan setiap mesin itu kan punya desainnya sendiri ya. Punya desainnya sendiri untuk arusnya itu bagaimana. Listrik 3 fase itu adalah arus yang paling ideal. Artinya tidak ada kehilangan arus sama sekali. Nah, sementara di barang-barang elektronik atau di barang-barang manapun itu terkadang terjadi kehilangan arus. Nah, perbandingan antara arus aktual dengan arus ideal itu disebut sebagai power factor. Nah, di rumah-rumah Anda itu biasa power faktornya adalah 0,8. Artinya misalnya di rumah Anda itu 1300 watt, listriknya mungkin di 1000 dia sudah mati. Ya, karena ada power factor tadi. Bahwa 1300 yang dari PLN itu tidak serta-merta mengalir ke Anda 1300 juga. Ya, ada beberapa hambatan. Tadi. Lalu konduktor itu material yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik dan lawannya adalah isolator atau media untuk menghambat arus listrik. Nah, bagian utama dari unit pembangkit listrik ini kan adalah namanya generator. Ya, generator ini dia mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Prinsipnya adalah medan magnet dan penghantar listrik di sini tadi ya. Jadi, intinya adalah bagaimana supaya bisa dihasilkan listrik itu adalah bagaimana supaya generator ini mampu berputar. Ya, generator itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang berputar disebut rotor. Nah, rotor yang berputar ini akan berinteraksi dengan winding atau kumparan yang ada pada stator atau bagian yang diam. Nah, generator ini bisa berputar ini ketika dihubungkan ya, dikopling dengan turbin. Nah, turbin ini umumnya bentuk baling-baling karena ini bentuk paling efisien. Nah, turbin ini dia berputar, bisa dengan aliran air, bisa dengan uap, bisa dengan angin dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana supaya stator energi mekanis kan energi mekanis ini berinteraksi dengan winding sehingga menghasilkan gelombang elektromagnetik tadi. Nah, elektromagnetiknya itu kemudian dimasukkan ke dalam generator tadi. Nah, lalu generator tadi kan mentransformasi dan juga mentransmisikan listrik tadi dialirkan. Nah, salah satu tempat pengalirannya atau tempat menerima listrik yang besar sebelum sampai ke rumah-rumah
itu adalah gardu induk. Ya, ini adalah pusat saluran transmisi dan distribusi. Nah, ini dia yang mengontrol area A dapat berapa volt, area B dapat berapa volt, dan sebagainya. Ini disebut gardu induk. Lalu ada yang namanya substation. Nah, substation ini adalah ruang kontrolnya. Kalau gardu induk yang seperti di gambar ini kan ya tempat listriknya mengalir. Tapi tempat orang mengontrol listriknya itu di substation. Di dalam gardu induk tuh ada yang namanya substation. Substation inilah area kontrol. Nah, di dalam substation tuh ada yang namanya switchgear. Switchgear ini kan seperti namanya adalah dia yang mengatur, yang mematikan. Nah, jadi misalnya rumah si A ingin dimatikan bisa dari sini, atau RT ini dapat berapa, RT ini dapat berapa, itu melalui alat namanya switchgear. Ini tadi switchgear. Jadi misalnya ada perbaikan di RTA, RTA dimatikan dulu, bisa dikontrol melalui switchgear. Lalu untuk alatnya sendiri itu ada namanya MCC, Motor Control Center. Tadi kan alat-alat seperti trafo, seperti misalnya pompa listrik, di pabrik itu ada yang namanya MCC, Motor Control Center. Seluruh alat-alat yang pakai listrik, dalam hal ini menggunakan motor atau dinamo, itu bisa dikontrol dari namanya MCC. Jadi matikannya tidak setiap alat itu ada stop kontaknya pas di sampingnya, tidak. Semua itu dikontrol dari MCC. Ketika ingin maintenance, matikannya dari MCC. Lalu di lock MCC-nya. Nah, ini ada yang namanya transformer, juga bentuknya seperti ini. Transformer ini kan tadi yang mentransformasikan ya aliran listrik. Nah, ini yang mentransformasikan aliran listrik dari generator tadi ke grid melalui transformer. Dari energi mekanis, elektromagnetik menjadi energi listrik. Untuk pengaman itu ada yang namanya UPS. Ya. Jadi di setiap pabrik itu pengaman ada yang namanya UPS. Ini seperti aki bentuknya. UPS ini fungsinya bukan untuk backup. Ya, jadi bukan ketika misalnya PLN mati, listrik mati, semua mati, oh ada UPS, ada aki, jalan lagi normal, tidak. Tujuan dari UPS ini hanya memberikan jeda waktu supaya alat itu bisa dimatikan secara benar. Jadi alatnya tidak mati mendadak. Alat yang mati mendadak itu bisa menyebabkan berbagai jenis kerusakan. Sehingga digunakan UPS atau baterai charger. Ini supaya alat-alat itu kita punya waktu untuk mematikan alat tersebut secara benar. Baik, mungkin itu dulu untuk bagian listrik. Bagian instrumentasi akan dilanjutkan nanti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.